Ada berapa orang yang tidak hadir? Ini berapa orang ya? 2 orang. 3 orang ya? Jadi baik ya, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya salah satu dari kalian memimpin kita ke dalam doa supaya pembelajaran hari ini lebih bagus ya. Siapa yang bisa memimpin doa? Ya, silakan. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita absensi ya. Cornelia Mone, Andreas Minggu, Clemencia Isandrinia, Cornelis Edward, Ferdinandus Wago, Erduadus Weobedo, Ignatius Erwidu, apa ya? Patricia Belo, Filwan Skelvin Diojogo, Asenius Edison Ladongo, Gaudentius Pulimine, apa ya? Yuliana Lucia Pembawanan. Jadi baik, berarti hari ini ada 3 siswa yang tidak hadir ya. Kira-kira ada yang tahu ketiganya kemana? Pulang kampung. Pulang kampung. Ya. Semoga minggu depan bisa hadir ya. Bisa hadir bersama dengan kalian. Jadi sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, adik-adik, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, yang pertama, jadi kita masih bersyukur ya, hari ini kita masih bisa melakukan tatap muka secara langsung, asalkan adik-adik selama keseharian kalian baik di sekolah maupun di luar tetap mengikuti protokol kesehatan. Ikuti protokol kesehatan atau yang bisa disebut dengan prokes. Kira-kira apa-apa saja yang termasuk ke dalam protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah? Siapa yang bisa menjawab? Saya. Oke, saudara Carmelia, silakan. Apa saja? 1. Menjaga jarak. 2. Mencuci tangan. 3. Memakai masker. 4. Menghindar kerumunan. 5. Memakai hand sanitizer. Ya, jadi baik ya. Apa yang disampaikan oleh saudara Carmelia Mode itu memang benar, ya. Adik Carmelia Mode. Mari kita beri aplaus kepada itu yang pertama. Yang kedua, jadi tetap menggunakan masker ya selama pembelajaran, baik di dalam maupun di luar. Yang kedua, ada yang tahu cara pemberian obat kepada ternak? Siapa yang bisa menjawab? Ada yang tahu?
Kalau cara pemberian ada yang tahu? Siap? Cara pemberian? Oke, Edison. Disuntik, Ya, tetes, oke. campur dengan makanan, terus semprot. Ya, jadi baik ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Edison itu benar. Ya. Cara pemberian yang pertama itu adalah dengan cara ada yang dengan cara disuntik, kemudian yang kedua ditetes, disemprot melalui makanan dan sebagainya. Ya. Mari kita beri tepuk tangan untuk Edison. Kalau dengan cara disuntik, mungkin kalian pernah lihat apa yang dimaksud dengan pemberian obat dengan cara disuntik. Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan, saudara Ayu. Untuk memasukkan obat melalui alat suntik dan menyuntik di bagian otot atau daging. Jadi baik ya, kita berikan aplaus untuk Ayu ya. Jadi pemberian obat dengan cara disuntik itu berarti obat itu dimasukkan ke dalam daging atau otot dengan cara menembus jaringan kulit. Kalian pernah lihat tidak? Pernah. Di manusia ada tidak kira-kira? Ada. Sering lihat manusia. Kalau di hewan, pemberian obat dengan cara disuntik pernah kalian lihat? Pernah ya. Itu kira-kira pada hewan apa saja? Sapi, kambing, babi, dan ayam. Dan banyak sekali ya dengan cara disuntik. Baik hewan maupun manusia itu pada dasarnya sama. Ya, pemberian. Jadi baik, untuk sebentar, jadi untuk hari ini untuk penilaiannya, jadi nanti kalian akan lakukan dua ya. Untuk penilaian mulai dari persiapan, kemudian proses dan sikap kerja ya. Jadi untuk penilaiannya yaitu persiapan, proses dan sikap kerja. Jadi penilaiannya nanti ada karena sebentar kita akan lakukan pemberian obat ya secara intramuskuler. Jadi kita akan lakukan di kandang ya. Sebelum kita masuk ke kandang, adik-adik bisa memperhatikan materi berikutnya. Ini jadi baik ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu melalui tayangan slide PowerPoint. Ya, tayangan slide PowerPoint. Jadi kalian adik-adik ini diharapkan mengetahui cara perhitungan dosis obat. Ya, itu minggu kemarin kita sudah lihat. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan video secara teliti, ya, adik-adik dapat menentukan lokasi yang tepat untuk melakukan pemberian obat secara intramuskuler itu di mana, ya, lokasinya. Dengan yang ketiga, yang berikutnya yaitu melalui video peserta didik dapat menentukan lokasi pemberian obat. Ya. Ini. Kemudian setelah itu adik-adik mampu menganalisis ya prosedur pemberian obat pada ternak ruminansia sesuai dengan SOP. SOP sama dengan apa? Standar operasional apa? P-nya apa? Ayo, P-nya prosedur ya. SOP
baik dan benar. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya coba Anda amati dari 3 gambar ya. Amati gambar. Ini apa yang bisa kalian lihat? Ya. Apa yang bisa kalian lihat di situ? Coba amati ya, amati baik-baik. Setelah itu, ya. Sudah amati? Sudah bukan amati? Sudah. Kalau sudah, sekarang saya akan membagikan ke dalam kelompok diskusi ya. Akan membagikan ke dalam kelompok diskusi. Untuk kelompok 1, ya nanti kelompok 1 dari pemain Clemencia Yusantintia, Cornelis Erwan, ya. Lalu Eduardus Wewendo, Francisca Patricia Miro. Coba langsung dipindahkan dulu pada satu kelompok ya. Buat kelompok jangan lupa melatih kelompok. Oke, langsung ya. Oke, ayo. Mau di mana? Di sebelah sana ya. Bisa seperti ini ya. Kita membuat letter U. Selanjutnya yang berikutnya nama-nama yang lain tinggal kelompok 2 ya. Kelompok 2 sebelah sini ya. Kelompok 2 yaitu Carmine, siapa lagi? Wabo, ini Wilu, Joko, Wilu sudah ada ya. Joko sudah ada. Ada 2 dengan ada 2 milik daripada ya. Ini ya. Ini untuk kelompok 2 ya. Kelompok 1 nya berapa orang? 2, 4, 2 nya 5 orang. Menasih prokes bentuk hurufnya U ya. Begini supaya jangan tetap kita mengikuti prokes ya. Bentuk ini ya. Bentuk kelompoknya sudah. Bentuk kelompok berbentuk huruf. Bentuk huruf ya supaya kalian bisa lihat di depannya nanti ya. Oke. Saya bentuk ini. Jangan lupa menggunakan masker ya. Masker terjemahan. Jadi bisa lihat ya. Sudah lihat semua? Sekarang untuk jadi adik-adik sekarang sudah dari yang pertama itu berdasarkan minggu kemarin untuk kelompok 1 menghitung berat badan pada sapi yang ini ya, gambar yang kedua, yaitu berat badannya berapa? Kelompok 1 mana kelompok 1? 150 kilogram. Untuk yang kelompok 2 yaitu mengikuti berat badan pada sapi yang gambar nomor ketiga. Silakan ya. Jadi obat yang digunakan bisa dilihat ya. Obat nanti yang Anda gunakan salah satu orang mengambil obat di sini ya. Ini kelompok 1 dan kelompok 2 salah satu orang mengambil obat. Ya. Akan ambil obat di sini. Tinggal silakan memilih ya. Bisa menggunakan nomor. Tinggal memilih. Ini kemudian kelompok ini masing-masing berdua obat ya. Tinggal memilih. Ini. Yang satunya ini. Tinggal itu. Oke. Tinggal siap nanti kelompok berapa yang persentase nanti untuk yang berikut dosis. Oke. Kelompok 1 ya. Nanti kelompok 1 ya persentase ya. Hasilnya berapa? Ini berdasarkan ini. Ini kelompok 1 gunakan 2 ya. Satunya obat apa? Jenisnya apa? Yang 1 berapa? Obat apa? Levamisol. Kemudian yang satunya apa?
B kompleks. Ya. Ada juga ya. Jadi sebentar kita akan melakukannya. Silakan ya. Kelompok 1 sudah. Untuk dosis untuk terakromiansia berapa ini? Vitamin B kompleks. Coba lihat di keterangannya berapa ini? Di dalam ada keterangannya ya. Berapa? 0,5 Ya. 10 kg. Sudah, jawabannya sudah. Ya. Ini berapa? Sudah, kelompok 1 sudah. Jawabannya berapa? Ingat Bapak Ibu Musa ya, berat badan dosis pemberian sama dengan berat badan dikali dengan dosis per kilo. Sudah? Ini berapa? Berapa dosis? Ini ada. Oke, setelah kalian berdiskusi dengan teman-teman, selanjutnya kelompok 1 mempresentasikan hasil perhitungan dosis obat berdasarkan gambar nomor 2 ya. Silakan. Untuk obat yang kalian gunakan tadi ada 2 ya. Yang pertama lifamisol dan vitamin B kompleks. Ya, silakan dihitung ya. Coba dipresentasikan. Yang pertama obat lifamisol yang diketahui berat badan sapi 150 kg dikali 1/50 hasilnya 0,2. 150 kali 0,2 sama dengan 3 mili atau 3 cc. Oke. Kemudian vitaminnya? Vitamin 150 kali 0,5/10 hasilnya 0,05 dikalikan 150 hasilnya 7,5 cc. Jadi baik ya. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Jadi baik ya.
secara keseluruhan apa yang disampaikan kelompok 1 itu benar ya. Jadi 150 dikali 1/10, 1/10 itu dari dosis anjuran ya. Dosis anjurannya yaitu untuk levamisol yaitu 1 cc untuk 50 kilo. Sehingga 1 dibagi 10 dikali dengan berat badan. Berat badan tadi 150. Sehingga dapatnya adalah 3 mili. Jadi obat yang diberikan yaitu 3 mili. Sudah? Untuk selanjutnya adik-adik silakan mengamati video berikut ya. Mengamati video. Perhatikan baik-baik video, kemudian ditulis di ya.
berdasarkan video yang ditayangkan tadi, nanti saya minta kelompok 2 untuk mempresentasikan apa yang kalian amati atau yang kalian lihat dari video yang kedua ya, yakni video pemberian video pemberian ya, yang kedua. Jadi mungkin salah satu kelompok nanti bisa mempresentasikan ya dari hasil diskusi kalian. Silakan mungkin coba kalian diskusi. Sudah? Tulislah langkah-langkah Jadi? dan obat secara Kerja berdasarkan soal yang ada di LKPD. Ya. Kerja berdasarkan soal yang LKPD. Ya. Ya. Jadi lihat di soalnya, kemudian presentasikan ya apa yang kalian ini di LKPD, kemudian presentasikan. Sudah. Kebanyakan ya. langkah-langkah pemberian obat secara intramuskuler. Yang pertama, persiapkan alat dan bahan. Alat 1 fluid obat hewan. Bahan hewan. IM, pemberian obat secara intramuskuler dengan jarum yang diberikan harus tajam supaya tidak menggores serat daging. Langkah-langkah pemberian: handle kaki di kandang pangkal, menentukan jenis obat, menentukan dosis, isi fluid dengan udara sesuai dengan volume dosis yang diperlukan, tancapkan jarum suntik pada karet penutup obat, dan dorong udara yang ada di dalam fluid tadi. Setelah udara habis, posisikan botol obat di tangan kiri dan fluid di tangan kanan, botol obat di bagian atas dan fluid di bagian bawah. Sedot obat secara perlahan sesuai dosis, jaga agar tidak terjadi gelembung udara dalam cairan obat tersebut. Tentukan lokasi penyuntikan pada palpul sapi dengan cara membuat garis silang antara pangkal ekor dengan bungkul tulang koksae belakang dan bungkul tulang atau di leher. Olesi lokasi jarum tersebut dengan kapas beralkohol dan tancapkan jarumnya. Setelah menancap dengan benar, doronglah pendorong fluid tersebut agar obatnya keluar dan masuk ke dalam otot. Setelah seluruh obat keluar dari fluid, cabut jarumnya dari otot. Bersihkan bekas lokasi suntikan dengan kapas beralkohol. Olesi lokasi jarum tersebut dengan kapas beralkohol dan tancapkan jarumnya. Setelah menancap dengan benar, doronglah pendorong fluid tersebut agar obatnya keluar dan masuk ke dalam otot. Setelah seluruh obat keluar dari fluid, cabut jarumnya dari otot. Bersihkan bekas lokasi suntikan dengan kapas beralkohol. Sudah. Jadi terima kasih untuk kelompok 2 ya yang sudah mempresentasikan hasil pengamatan
Oh iya, silakan. Kenapa terdapat luka pada lokasi pemberian? Jadi baik ya. Ini mungkin tadi ada di video itu ada luka ya di lokasi pemberian. Kira-kira mengapa sampai ada luka di situ? Mungkin kelompok yang ini mungkin bisa kelompok dua mungkin bisa menjelaskan. Karena saat pemberian jarumnya tidak disteril. Oh ya, karena pada saat pemberian lokasi atau jarum atau pada saat pelaksanaan tidak asetis atau tidak steril. Ini jawaban. Jadi terima kasih untuk kelompok dua. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok dua ya. Kelompok dua. Ya. Jadi pada prinsipnya, pemberian obat secara intramuskuler atau pemberian obat secara apapun itu harus asetis. Sehingga setelah pemberian tidak menimbulkan penyakit, tidak menimbulkan. Jangan sampai setelah diberikan bisa menimbulkan penyakit tertentu. Ya, itu hal yang paling penting ya. Kemudian keselamatan kalian itu sangat penting sekali. Keselamatan kalian sangat penting sekali dalam hal pemberian. Jadi sebentar perhatikan baik-baik keselamatan adik-adik di bawah di kandang ya, di bawah nanti. Karena itu K3-nya harus terkunci ya, mulai dari APD dan semuanya harus digunakan ya di kandang. Untuk pembelajaran hari ini yang di ruangan masih ada pertanyaan sebelum kita ke kandang. Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, langsung kembali ruangan. Selanjutnya kita langsung ke kandang ya. Kita langsung ke kandang. Ayo. Langsung kembali ruangan. Karena di sini sudah ada hewan, sekarang kita akan melakukan pemberian obat secara intramuskuler ya, langsung ya. Hal yang paling pertama di sini sudah disediakan timbangan ya, timbangan. Kemudian adik-adik mulai tahapan, bagaimana cara handling sapi dengan kambing yang kalian sudah bawa. Kemudian mulai melakukan penimbangan. Setelah menimbang, untuk hari ini kita melakukan pemberian obat secara intramuskuler. Obat yang digunakan yaitu satunya vitamin dan obat cacing ya, obat cacing dan vitamin. Jadi di sini yang akan kalian gunakan adalah obat cacingnya dari levamisol ya, levamisol dengan ini levamisolnya ya, levamisolnya. Kemudian dengan vitamin yaitu dari vitamin B kompleks ya. Ingat baik, setelah ditimbang langsung menghitung dosisnya ya, dihitung dosisnya berapa dosis yang diberikan ya. Setelah itu, setelah perhitungan baru kita lakukan pemberian. Sudah paham? Sudah paham? Sudah. Kalau sudah, mulai ya. Sekarang kita mulai dari kambing ya. Kambing lebih dulu ya. Kambing nomor 1 siapa? Ayo, silakan. Langsung ya. Langsung ditimbang. Satu orang. Ya.
Carmelia tolong bantu untuk menghitung ini ya, melihat ya berapa kilo ubat. Berapa? 17,5. Ya, 17,5. Oke. Ini 17,5 ya? Ya. Sudah. 22,5 ya. Oke. Kemudian yang berikut. Sapi. Hati-hati. Oke, silakan keluar. Langsung masukkan di bawah kanan jepit ya. Ini siapa dan siapa tadi? Oke. Langsung ke atas ya. Ini sapi. Meron sih. Berapa? 73. Belum. Sabar, belum deh, keluar lagi. Usir. Hari ekor. Sudah. Sudah tadi, sudah. Kamu salah Dari atas target. Tunggu. Kau ke kiri. 282. 82. Sudah, sekarang tinggal menghitung ya. Hitung habis baru kita lakukan pemberian obat. Langsung ke bawah ya, pemberian obatnya di bawah. Levamisol. Kita mulai ya. Jadi baik ya. Hal yang paling pertama yang perlu kalian perhatikan pada saat pemberian obat, perhatikan baik-baik. Harus salah satunya adalah harus aseptis ya. Aseptis satu berarti harus benar-benar steril ya, sehingga setelah pemberian tidak akan terjadi infeksi ya. Itu yang paling pertama. Kemudian tadi kalian sudah melakukan penimbangan berat badan. Jadi berat badan kambing tadi mana? Kambingnya siapa tadi? Itu berapa? 17. 17 kilo. Berarti nanti kita akan memberikan obat tadi yang kalian hitung, yaitu apa? Levamisol dan Levamisol dan vitamin B kompleks ya. Dan vitamin B kompleks. Perhatikan baik-baik. Jadi untuk hari ini kita lakukan pemberian obat secara intramuskuler, berarti obat langsung masuk ke dalam daging ya, ke dalam daging. Karena itu kita gunakan squid, kemudian suntiknya di dalam otot atau daging. Perhatikan baik-baik ya. Ini posisi dalam keadaan steril, ya, masih steril ya. Ini masih steril. Kemudian langkah selanjutnya kita ambil levamisol. Levamisolnya berapa? Ya, ambil contoh. Levamisolnya 0,5. Nah, levamisolnya 0,5 ya. Berarti yang kita sedot yaitu 0,5. Ya. Lalu setelah ini kita tarik ya, sebanyak
sebanyak 0,5. Kambingnya mana kambingnya? Yang merah. Oke. Sudah? Sudah? Nah, kemudian nah ini titiknya di sini. Coba lihat. Bisa dilihat lokasi yang akan kalian suntik. Nah, yang pertama ini tidak ada gelembung udara ya. Tidak ada. Kemudian yang akan kita suntik yaitu bisa di bagian leher, otot di leher, bisa juga di butut paha. Sekarang kita gunakan di butut paha ya. Lokasi akan kalian suntik, gosok dulu dengan alkohol. Nah ini tadi di sini. Kemudian, bisa ya? Tusuk jangan terlalu dalam, ya, jangan terlalu dalam. Ini tadi kita kasih. Selanjutnya Nona silahkan gunakan pita. Dan terlalu dalam ya. Perhatikan, coba. Oke. Oke. Ini kambing. Selanjutnya siapa? Kambing yang kedua. Kambing yang kedua siapa? Kambing. Berapa? Berapa? Ya. Tahan. Coba. Ada syarat lembut darah. Ayo. Istirahat. Oh. Istirahat. Oke. Silakan, bakunya berapa? Silakan. Posisi yang ke dalam keluar. Ricky. Yuk. Satu lagi. Di leher. Di leher. Bu sampai anda sini kan. Ricky di depan Sabar. Di sini. Saya dulu dong, saya cek untuk bang. satu kaos. Ini celak. Sudah. Sekarang kita ke sapi ya. Ini berapa? Kira-kira.
7. Sudah. Di mana? Oke. Kapas. Bawa di Tapi yang mana? kapas. Kapas tuh. Jadi Ya. Nah. itu bola apa itu? Itu bengkang sedikit. Oke. Sapi nomor 2, mana? Garuk-garuk. Apa cacing? Oke. Terus. Silakan. Selesai. Masuk sini. Tapi pagi ini kamu mati. Halus-halus dulu, rayu dulu seperti kau rayu. Nah. Ayo, gosok-gosok. Silakan. Silakan. Oke. Sudah. Let's go. Jadi bawa mata. Posisi. Double girl. Boya. Sorry. Oke. Gerak. Gerak. Begini, ayo bilang, udah kita akan lari. Oke. Sudah. Kasih kembali lagi ke posisi semula ya. Kasih kembali, silakan. Kembali. Setelah kita melakukan pemberian obat pada ternak, tadi di ternak kambing dan ternak sapi. Sekarang saya minta kepada kalian mewakili salah satu dari kalian mempresentasikan atau mengambil sebuah kesimpulan apa yang kalian dapat selama praktek hari ini. Mungkin kelompok berapa yang bisa mewakili untuk presentasi? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyimpulkan dari hasil kegiatan kami. Yang pertama, harus mengenakan APD. Yang kedua, pemberian obat secara intramuskuler harus dilakukan secara asertif. Yang ketiga, dosis yang diberikan harus tepat. Yang keempat, pada saat pemberian tidak boleh ada gelombang udara dalam sekuit. Yang kelima, untuk pemberian obat levamisol dilakukan setiap 6 bulan sekali. Dari hasil yang kami lakukan dan kami amati dalam kegiatan ini sangat berguna dan bermanfaat bagi kami. Dan kami juga dapat mengetahui prosedur pemberian obat secara intramuskuler. Terima kasih untuk adik yang mewakili kelompok 2 yang sudah mempresentasikan ini. Mari kita beri aplaus untuk silakan dulu. Jadi baik,
hal yang pertama, adik-adik bisa menerapkan apa yang dijelaskan antara teori dan praktek itu ada perbedaannya. Yang kedua, kalian bisa membedakan. Oh, kalau praktek dengan yang ditayangkan di video yang pada saat di dalam ruangan sebelum praktek itu terjadi perbedaan. Ya. Kemudian, ketika adik-adik pulang ke lapangan nanti, pulang ke rumah atau kalian berhadapan dengan masyarakat pada saat kalian melakukan pemberian obat, hal yang paling pertama adalah pada saat pemberian obat, yang paling pertama sekali adalah perhitungan dosis obat. Perhitungan dosis obat ini berdasarkan berat badan, kemudian umur, jenis kelamin, lalu masih ada lagi hewan ini dalam keadaan penting atau tidak. Kemudian yang kedua adalah pemilihan obat. Ya, pemilihan obat. Pemilihan obat itu sangat penting sekali. Mengapa? Saya ambil contoh, kemarin kita melakukan pemberian obat secara intramuskuler dengan obat salah satunya adalah obat apa? Jenis levamisol. Jadi levamisol ini boleh diberikan kepada hewan, tetapi bukan hewan dalam keadaan bunuh. Jadi hewan dalam keadaan bunuh tidak boleh diberikan levamisol. Karena apabila ada yang melakukan pemberian obat levamisol pada hewan yang dalam keadaan bunuh, maka akan terjadi yang namanya dengan abortus atau apa? Abortus guguran. Ya. Jadi itu yang perlu kalian pikirkan. Ya. Sangat hati-hati dalam hal pemilihan. Kemudian hal yang paling simpel sekali, terkadang ketika ada yang melihat petugas di lapangan itu biasanya sebelum melakukan pemberian itu ada gelembung udara ya. Ada gelembung udara. Jadi gelembung udara itu tidak boleh ada di dalam squid sebelum pemberian. Mengapa tidak boleh? Karena ketika ada yang melakukan pemberian obat di dalam squid masih ada gelembung udara. Di dalam gelembung udara ini ada bisa ada radikal bebas ya. Ada kuman atau bakteri yang masuk ke dalam. Ya. Sehingga pada saat Anda melakukan pemberian dapat menyebabkan abses. Bisa lihat di gambar di video yang sebelumnya ya, ada akses ya di lokasi pemberian. Ini karena apa? Pemberian paling pertama ada gelembung udara, kemudian yang kedua tidak dilakukan secara aseptik. Lalu yang berikut, pada saat pemberian lokasi juga. Ya. Kalau di video itu pemberiannya ada di paha belakang ya. Kalau untuk sakit balik, ketika Anda melakukan pemberian di bagian paha belakang, maka dia akan menendang. Jadi keselamatan kalian tidak terjadi. Karena itu yang perlu kalian perhatikan adalah lokasinya. Ya. Anda harus mengetahui jenis hewannya bagaimana. Jadi yang kemarin kita melakukan pemberian di leher, ya, di leher, di antara scapula ya. Nah, di situ ada celahnya, jadi dimasukkan ke dalam. Lalu yang berikut, ya, yang intramuskuler ya harus didaging, jangan sampai mengenai tulang seperti kemarin, Ayu kemarin. Ya. Posisi harus ya, harus di Ayu. Posisi itu harus ya, harus tidak boleh menyamping ya, harus dari depan. Sehingga apa? Ya, tapi yang di Ayu kemarin sempat loncat ke luar ya, perhatikan. Kalau Ayu posisi di samping, nah ini risiko. Jadi harus tahu ya, samping kaki posisinya satu kaki ke depan. Jadi keselamatan kalian paling penting sekali. Ya. Kemudian sebelum pemberian hewan itu harus dielus, ya, supaya apa? Hewan tidak stres. Ya, kemarin ada dekat berontak. Ini hanya karena apa? Hewan merasa tidak nyaman. Sama seperti kalian ketika ke rumah sakit, ketika sakit langsung ditusuk, kira-kira stres atau tidak, sakit atau tidak? Jadi itu ya. Jadi hewan juga pada dasarnya sama seperti manusia ini. Dia butuh kenyamanan. Ketika dia nyaman, Anda melakukan pemberian, hewan akan lebih nyaman. Dia akan bersama dengan kalian. Jadi secara keseluruhan manfaat dari pemberian obat hari ini seperti itu. Kemudian jangan lupa nanti adik-adik ketika pulang harus bisa mengaplikasikan di hewan kalian punya orang tua atau tetangga ya. Tetapi hal-hal itu yang perlu diperhatikan. Secara keseluruhan kemarin untuk penilaian, ya, saya mengambil untuk penilaian praktek itu yang tertinggi yaitu Andreas Limon
Carmel Yamone, Andreas Kimu, itu bisa menjadi tutorial bagi adik-adik yang belum memahami, bisa bertanya kembali kepada teman-teman kalian ya. Ini untuk pembelajaran kita hari ini ya. Ada pertanyaan? Untuk pelajaran pertanyaan kali ini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, ya. Untuk persiapan minggu depan, ya. Persiapan minggu depan kita akan melakukan pemberian obat secara sumputan ya. Setelah intramuskuler kita masuk di sumputan. Jadi adik-adik tetap nanti adik-adik tetap membawa hewan ya. Tetap bawa hewan. Jadi minggu depan nanti adik-adik bawa anjing. Ya, kita ambil hewan kesayangannya, anjing dan kucing. Bisa? Bisa. Jadi baik ya. Kalau kalian sudah bisa, untuk materi pembelajaran hari ini sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Ya. Kemudian jangan lupa ketika ada yang kurang tetap menaati protokol kesehatan.